doakan untuk dunia, sehingga dunia kita sembuh, baik, sejahtera. Amin semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan sharing tentang apa yang disebut dengan bagaimana kita to be strong. Oke, bagaimana kita hidup sehat, hidup bahagia. Yang penting adalah kita semua selalu dalam berkah Tuhan untuk hidup sehat selalu, sehingga kita bisa memberikan berkah lagi kepada semua orang ya. Mari kita mulai, oke? Jadi seperti yang di flyer yang di-share-kan, bahwa pada dasarnya kita adalah untuk bagaimana kita hidup sehat, bagaimana caranya, kan? Karena penting sekali untuk kita memahaminya. Jadi penting sekali juga kita tahu bahwa yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana kita hidup sehat, oke? Bagaimana kita mempertahankan, karena kuncinya adalah di daya tahan tubuh kita, ya. Jadi sebelumnya itu, malah kita tahu dulu bagaimana hidup sehat dan seperti apa sih kesehatan itu terjadi, seperti apa sih kondisi itu harus diperbaiki. Jadi mari kita dengarkan dulu sharing dari Dr. Bernardo, ya. Bagaimana, apa dan kenapa orang bisa sakit, ya. Dan kita tahu bagaimana kita mengantisipasikannya, ya. Mari. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer, primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer, primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become... Oke, saya ulangi ya, soalnya ternyata ada gangguan. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer, primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, and this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer is, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5
to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months, and believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Oke. Ya. Ciwi, suara nggak ada, Ciwi. Oke, terdengar sekarang? Oke, sorry. Ternyata ada kesalahan teknis. Oke. Oke, setelah tadi yang cerita tentang Dr. Bernardo, oke, mari kita lihat dia punya simpulan. Oke. Simpulannya pertama adalah bahwa kita harus hidup dengan sehat, balance. Oke. Hidup dengan alkalin dan hidup dengan makan yang sehat. Oke. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga tingkat oksigen. Nah, yang disebut dengan hipoxia tadi. Jangan sampai kita mengalami yang namanya hipoxia, yaitu drop tingkat oksigen sampai turun sampai 30-35. Oke. Dan ini yang katanya itu menjadi salah satu kunci di dalam kita mempertahankan kesehatan kita, atau kita bisa survive di saat kita terkena dengan COVID. Oke. Adalah salah satunya adalah tingkat oksigen yang lancar dan cukup untuk di dalam peredaran darah kita. Oke. Nah, untuk itu nanti kita akan share bagaimana kita bisa memaintain hal ini. Oke. Dan ketiga yang disebut dengan bagaimana kita dengan stres kita, ya. Menjaga kepikiran kita, jaga mind kita, ya. Makanya kita selalu bilang stop sharing, stop consuming yang negatif, tapi mulailah share dan consume only positive news. Oke. Jadi bagaimana kita berhenti dan sekarang mulailah dengan yang baru, yaitu mulai hanya konsumsi dan share berita-berita positif saja. Ya, tujuannya apa? Menjaga kualitas hidup dengan menjaga kualitas pikiran kita. Oke, so karena gini, karena tingkat saat ini, oke, hampir di mana-mana kita gampang sekali menemukan 10 penyakit kronis ini, ya, baik itu hipertensi, kolesterol, radang, sendi, ya, penyakit jantung, diabetes, oke. Ginjal, jantung, depresi, Alzheimer, dan paru-paru kronis. Oke, hampir semuanya gampang ditemui. Kenapa? Karena hasil survei, oke, 80%, jadi 4 dari 5 teman kita, orang yang kita kenal, 4 dari 5 itu rata-rata semuanya mempunyai satu kondisi kronis ini. Dan 3 diantaranya itu memiliki 2 atau lebih. Jadi 3 dari 5 teman kita memiliki 2 atau lebih kondisi kronis ini. Jadi ini suatu hal yang tidak bisa dianggap enteng. Oke. Jadi apa yang menjadi tantangan? Itu kolesterol, oke, obesitas, ya, berat badan, resistensi insulin terkait dengan gula darah,
hipertensi, dan trigliserid, oke, lemak berlebih. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam terhadap yang namanya sindrom X, oke. Nah, ini menjadi satu sumber lagi untuk penyakit selanjutnya turunannya, yaitu apa? Jantung, stroke, kanker, inflamasi, hati berlemak, oke, jantung sendi, radang sendi, gagal ginjal, Alzheimer. Jadi itu semua akan berlanjut kepada kemana-mana dan itu yang disebut dengan nanti udah fatal akibatnya. Ya, jadi untuk itu mari kita melihat kembali tentang makanan kita, oke? Kembali ke makan yang penting yang disebut Bernardo tadi ada makanan kita. Kita harus perhatikan di apa yang menjadi sesungguhnya makanan bagi sel kita, oke? Untuk itu kita harus paham juga apa itu sel kita dan bagaimana sel kita bekerja, ya. So mari kita lihatkan video berikut nih. Body made entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Well then. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Ya. Jadi terpenting adalah kita punya informasi yang tepat, oke? Karena seringkali seperti kehidupan kita ngambil simpulan dengan informasi yang tidak tepat atau tidak cukup, ya. Jadi penting itu adalah kita tahu bagaimana kerja dari tubuh kita, sel kita, ya. Sumber energi itu untuk apa? Kenapa sel itu perlu makan, perlu energi? Karena itulah yang menjadi bagaimana sel itu bisa melakukan tugasnya. Bagaimana dia melakukan pembuangan racun, oke? Bagaimana dia melakukan perbaikan sel, bagaimana dia melakukan pelindungan sel, dan bagaimana pelemajaan sel, oke? Jadi sel-sel itu harusnya sehat, harusnya bisa bekerja dengan baik. Karena kalau bayangkan, kalau seandainya sel itu tidak bekerja dengan baik, bagaimana racun dibuang? Bagaimana sel itu berbaik? Dan kalau racun tidak dibuang, bayangkan sampah-sampah yang numpuk di dalam tubuh kita dan tidak keluar. Artinya seperti rumah Anda tidak pernah dibuang kotorannya. Sampah-sampah terus ada di dalam. Apa yang terjadi dengan rumah Anda? Apakah itu menjadi rumah yang sehat? Tidak. Ya, begitu juga sel tubuh Anda. Kalau sel tidak bekerja dengan baik, maka virus, penyakit, sampah akan muncul dan tidak akan merusak
tubuh Anda. Ya, jadi inilah kita mesti tahu apa yang menjadi makanan murni sel Anda. Revolusi makanan sel untuk Anda, alfa PSP melalui alfa beta. Oke, mari kita lihat ke teknologi yang dipergunakan oleh alfa beta itu membantu menstabilkan bahan baku sehingga bahan baku itu tidak terjadi kerusakan nutrisi. Artinya apa? Kualitas dalam bahan yang Anda pilih, Anda pakai, ya, produk yang Anda terima saat ini dan Anda konsumsi itu bisa distabilkan kualitasnya dari sejak processing, sejak packaging sampai di tangan Anda itu bisa dijaga kualitas kualitas bahannya, oke? Dan juga bagaimana itu menjadi nano prosedur, oke? Proses produksinya menjadi nano, mikro, sehingga itu pracerna. Jadi waktu Anda minum, waktu Anda konsumsi, tanpa perlu dicerna oleh tubuh Anda, oke? Makanan ini melalui yaitu alfa beta ini sudah bisa diserap oleh sel-sel tubuh, oke? Ini kita akan lanjut bagaimana itu akan diperjelas, oke? Proses produksinya memang telah dirancang dengan baik, oke, melalui berbagai sertifikasi organik untuk baik pembibitannya, panen, produksi, pengangkutan, penyimpanan, semua telah melalui suatu proses sertifikasi untuk menjaganya, ya. Bagaimana pembibitannya dengan keseimbangan alami, oke, tanpa pupuk kimia, pestisida, herbisida, ya, dengan memanfaatkan alam dan binatang-binatang, yaitu cacing, kodok, bebek, ikan, untuk mempertahankan kualitas ini, oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa makanan waktu Anda makan itu makanan buat siapa? Waktu dia makan dicerna oleh tubuh kita, oke, itu masih terlalu besar untuk sel tubuh kita, yaitu yang warna hijau ini, oke. Di mana warna hijau ini masih harus dipecahkan oleh sel tubuh kita melalui sehingga dia bisa dicerna oleh sel tubuh, oke. Jadi sel tubuh harus mengeluarkan 35 ATP, 35 unit energi sehingga dia bisa menyerap 36. Ya, jadi 35 dapat 36, cuma untung 1. Oke. Tapi alfa PSP yang makronino, nano, ya, yang warna orange ini, oke. Yang tadi saya bilang dia udah pracerna secara mikro, dia sehingga dia dengan gampangnya langsung bisa diserap oleh sel tubuh. Oke. Sehingga sel tubuh tidak perlu mengeluarkan energi, tapi dia sudah bisa langsung makan. Makanya penyerapan ini menjadi cepat sehingga sel tubuh langsung mendapatkan reaksi dari hasil alfa PSP, alfa beta ini dalam waktu 30 detik, ya, atau kurang. Dengan begini, makanan sel itu mendapat makanan yang sehat sehingga dia bisa kerja, dia bisa memproduksi membuang-buang sel, membuang-buang racun. Dengan membuang racun juga dia bisa memperbaiki sel. Dengan begitu, daya tahan tubuh kita otomatis menjadi lebih sehat. Nah, itulah kenapa penting sekali bagaimana kita mendapatkan alfa beta untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita, terutama dalam kondisi pandemi dengan COVID ini. Anak-anak kita minum melalui susu, oke, sup atau bubur, oke. Buat mereka yang perawatan suka mau perawatan tubuh, alfa beta ini ya, bisa digunakan untuk lururan, oke. Kenapa? Karena kembali ingat, sel tubuh kita juga adalah sel, ya, kulit kita juga sel. Dia perlu makanan juga. Jadi dengan dilururkan ke tangan, ke kulit, maka sel-sel di sini akan memperoleh makanan dengan lebih cepat, sehingga perbaikan kulit juga menjadi lebih baik. Ya. Nah, untuk teman-teman yang luka diabetes, ya, dia menggunakan tak bisa ditaburkan di luka itu, sehingga apa? Luka sel-sel yang ada di sekeliling lubang luka itu mendapat makanan lebih cepat, sehingga dia bisa tutup. Dan ditambah ada yang negatif dari Angel Secret, salah satu produk memang tidak dijelaskan di sesi ini, itu juga membantu untuk mempertahankan kebersihan dari luka itu sehingga tidak terjadi infeksi. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ada tantangan kesehatan sangat dianjurkan untuk minum minimal 3 kali pagi, siang dan malam, ya, sehingga sel-sel tubuh kita memperoleh makanan lebih banyak. Kenapa? Karena dengan orang yang punya tantangan kesehatan atau dalam suatu
kondisi gini di mana kita perlu daya tahan yang berlebih, maka sangat dianjurkan untuk kita konsumsi lebih banyak sehingga apa? Sehingga suapan-suapan makanan sehat ini, energi-energi ini bisa diterima oleh sel tubuh kita dan sel tubuh kita bisa memperbaiki diri, membuang racun lebih cepat dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui konsumsi alpha meta ini. Ya, jadi ini juga sangat bagus untuk perbaikan leaky gut. Oke, kenapa? Karena feeling usus kita itu harus diperbaiki, terutama bagi orang yang punya tantangan bocor. Oke, dan sehingga apa? Sehingga feeling itu akan dengan dia sehat dan baik kembali, maka penyerapan makanan yang dicerna oleh tubuh kita, ya, termasuk juga obat-obatan, juga akan berjalan dengan lebih baik. Makanya sangat dianjurkan kalau teman-teman yang konsumsi obat-obatan medis, sangat dianjurkan juga untuk minum alpha meta sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga biar memperbaiki efektivitas dari penyerapan obat-obatan. Oke. Nah, setelah ini saya akan memberikan satu sharing, video, dari seorang yang mungkin Anda kenal, yaitu Pak Tung Desem, Beliau memberikan sharing ini dan memberikan izin kepada kita untuk kita gunakan, di mana beliau mendapatkan tantangan kesehatan dengan COVID-19. Nah, beliau sharing bagaimana apa yang membantu beliau di dalam sekarang dia udah tes sembuh, sehat, dan beliau udah keluar dari proses penyihatan COVID ini. Halo, Prinsip. Alfanya, saya yakin juga merupakan satu yang membantu kesehatan saya. Saya Tung Desem Waringin, berita COVID-19, bahkan sama dokter parunya juga mengkonsumsi hal yang sama. Nah, berita bagusnya hari ini pas hari Jumat Agung lagi, jadi sungguh-sungguh ditebus sungguh-sungguh ini, jadi seger sehat waras, dan tentu saja hasilnya ini sudah keluar negatif, jadi ini siap-siap pulang gitu. Jadi terima kasih sekali lagi kirimannya, dan saya juga mau nyanyi untuk teman-teman dan untuk Prinsip. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tes. Nah, ini sharing yang sangat menarik. Ada dua sisi yang menarik. Kenapa? Ya? Dan sharing ini juga memperkuat apa yang dikatakan oleh Dr. Bernardo tadi. Bagaimana makanan yang sehat, oksigen, dan yang terakhir tadi Pak Tung cerita tentang nyanyi semangat senang. Kenapa? Kembali lagi, itu bicara tentang pikiran kita. Kalau pikiran kita diprotek dengan positif, itu juga akan membuat endorfin di dalam tubuh kita akan memperkuat juga kembali, ujung akhirnya adalah memperbaiki, menambah kekuatan dari daya tahan tubuh kita menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ini adalah salah satu dari beberapa hal yang saya mau sharing. Dan sekarang kita ke next. Next sharing adalah tentang produk kedua kita, yaitu Vitomax. Ini adalah bicara produk baru memang, tapi ini adalah salah satu produk utama di mana perkawinan dia ini dengan alpha meta akan menjadi suatu kombinasi yang sangat bagus sekali untuk pertahanan tubuh kita. Ini akan kita kembali kepada apa yang disebut dengan fitonutrien. Ya, ini sebuah terminologi yang mungkin pertama kali Anda dengar, tapi sesungguhnya ini adalah ilmu yang sudah lama, hal yang sudah lama ada di alam kita, tapi kita tidak perhatikan karena mungkin kita tidak memahami di dunia itu. Ya, salah satunya adalah tentang tumbuhan dan buah. Ini adalah bagaimana sesungguhnya buah dan tumbuhan itu sesungguhnya mempunyai daya tahan tubuh yang sangat bagus, sangat hebat di dalam mempertahankan
kehidupannya dia. Oke, dan itulah yang menjadi salah satu inti kekuatan dari pertahanan yang harusnya kita miliki juga. Oke, contoh adalah proteksi diri, ya. Bunga-bunga yang di Gunung Alpen, ya, bisa tumbuh di daerah yang sangat tinggi dengan ultraviolet yang begitu kuat. Oke, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kembali karena apa? Karena senyawa nutraceutical biomatik yang ada di dalam tubuhnya, di dalam tubuhan itu bisa membuat dia itu bertahan hidup walaupun dari serangan ultraviolet. Oke, begitu juga pohon. Oke, kita sering lihat pohon itu dipotong, ya, ditebang. Tapi habis itu ranting itu bisa tumbuh kembali, bisa tersambung kembali. Kenapa? Ya kembali lagi, itu adalah bagian dari fitonutrien yang bisa membantu tubuhan itu untuk bertahan tubuh, untuk memperbaiki dirinya, untuk memproteksi dirinya. Oke, jadi itu yang harusnya kita pahami. Karena dan dari medis, ya, difahami bahwa sesungguhnya fitonutrien ini sumber utamanya adalah dari 5 macam sumber, baik makanan maupun sayur maupun buah, dari 5 macam warna, yaitu merah, ungu, purple, orange, hijau, putih, kuning. Oke, tapi pertanyaannya, di manakah yang kita banyak makan? Mungkin Anda bilang, oh saya banyak makan jeruk. Oke, itu orange. Saya makan sayur hijau. Ya, tapi apakah dua-duanya? Atau apakah ada makan yang kuning, putih? Oke, ada makan yang merah, ada makan yang purple. Oke, dan pertanyaannya, seberapa sering kita makan 5-5-nya dalam jumlah yang memadai? Oke, mari kita lihat survei. Survei menunjukkan bahwa rata-rata di 70-80% kita tidak cukup konsumsi ini. Ya, baik itu hijau, merah, purple, ungu, putih, kuning maupun orange. Ya, kita mengalami ketidakcukupan. Kenapa? Karena memang satu, umumnya tidak banyak orang suka makan sayur. Kedua, umumnya kita hanya makan sayur yang satu macam aja, mungkin hijau aja. Oke, buah tidak selalu lengkap. Oke, sehingga kita tidak memperoleh kecukupan dari makanan sumber fitonutrien ini. Oke, padahal rekomendasi dari WHO bahwa konsumsi buah dan sayur, ya, kita harus mencukupi dari 5 macam sumber warna ini. Dan kedua, kita harusnya minimal 400 gram per hari. Oke, dan kita harus konsumsi rutin. Nah, ini yang jadi tantangan. Oke, nah, padahal fitonutrien seperti tadi dijelaskan tentang buah, pohon, bunga itu, bagaimana dia itu mempunyai aktivitas antioksidan, aktivitas meningkatkan kekebalan tubuh, antimikroba, antitumor, ya, enzim metabolik, serta dia meningkatkan aktivitas metabolisme, juga menurunkan efek gula darah, efek kolesterol, dan sebagai aktivitas dari pemicu hormon. Jadi fitonutrien ini sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kenapa? Karena seperti pohon dan bunga tadi, kita juga makhluk hidup, ya. Tapi kita tidak bisa memperoleh itu cukup. Padahal itu sangat penting bagaimana kita bisa mempertahankan hidup, bagaimana kita bisa memproteksi diri kita, bisa kita menyembuhkan diri kita tanpa perlu konsumsi obat. Yaitu apa? Fitonutrien ini. Jadi dengan teknologi, ya, dengan teknologi yang unggul, ya, Visual telah bisa menghasilkan, mengumpulkan, mengekstrak, dengan gunakan fermentasi bakteri tanpa adanya proses kimia dan kembali lagi pracerna, sehingga kita memperoleh apa yang kita sebut dengan Vitomax, di mana dalam Vitomax ini, kita bisa mendapatkan kelengkapan, kecukupan, Vitomax itu, ini, Vitomax ini dengan satu ini, dengan 10 tetes, kita bisa minum, dengan cukup. Kedua, variasi kelengkapan dari semua buah sayur itu
memadai di dalam satu sumber, serta balance. Oke, kenapa? Karena ini sudah mengcover semua jenis warna, kategori yang diperlukan oleh tubuh kita. Dan keistimewaannya adalah karena ini ada cair, ya, sehingga apa? Sehingga gampang mudah untuk diminum. Karena tidak semua orang bisa konsumsi pil kapsul, terutama anak-anak. Oke. Kedua, dia tidak ada rasa, tidak ada warna. Apa? Jadi waktu dicampurkan ke dalam air minum, dia tidak akan memperoleh apapun warna apapun, ya. Oke, saya biar cepat lah saya tes ya. Jadi ini akan menjadi sumber nutrien untuk tubuh kita sebagai tambahan untuk proteksi. Ya. Kenapa? Karena dengan Avameta sebagai build up pembangun body system kita ditambah dengan Vitomax sebagai pelindung inner body kita, oke? Dan kombinasi dua ini, oke, saling melengkapi, saling memperkuat, maka kita memperoleh apa yang disebut dengan to be strong lifestyle, oke? Kenapa? Karena adanya kelengkapan proteksi inner outside pelindungan, oke? Dengan ini kita akan bisa hidup menghadapi pandemi ini dengan peaceful mind, ya. Jadi itu penting sekali untuk kita memahami bahwa bagaimana kita hidup peaceful mind tanpa kita khawatir dengan kondisi tubuh. Yaitu apa? Dengan Avameta dan Vitomax. Oke, pastikan itu bagaimana itu kita konsumsi untuk mempertahankan tubuh kita. Ya. Jadi itu adalah poin kedua, ya. Poin kedua, ketiga. Oke. Nah, sekarang saya akan bicara satu lagi. Oke, lupa. Seperti tadi saya sebut, bahwa ini sesungguhnya dikonsumsi oleh siapa saja, ya, oke? Karena ini sama seperti beras, siapa yang perlu? Sama juga, siapa perlu makanan Vitomax? Ya, itu apa? Ibu hamil, oke? Masa kehamilan, kenapa? Kembali lagi, proteksi tidak hanya dibutuhkan oleh orang sakit, tapi sesungguhnya semua orang, oke? Anak-anak, remaja, dewasa, orang manula maupun orang sakit, ya. Karena ya tadi saya, selama sel itu sehat, maka selama sel itu masih hidup, maka dia perlu konsumsi makanan, maka dia perlu Avameta. Dan selama sel itu hidup, dia juga butuh Vitomax. Untuk apa? Untuk perlindungannya juga, ya. Bagaimana itu memperkuat dirinya, bagaimana dia bisa menyembuhkan dirinya dengan melalui tumbuhan dan sayuran, yaitu apa? Fitonutrien. Ya, jadi pada dasarnya intinya bahwa dua produk ini, ya, dibutuhkan oleh siapapun di dalam proses hidupnya sekarang dan seterusnya. Ya, jadi itu penting sekali kita paham. Oke. Nah, sekarang kita bicara produk ketiga, yaitu apa? Avaspin. Oke. Kenapa ini? Karena ini bicara sesuatu yang tidak kelihatan. Oke, kita bicara sesuatu yang tidak kelihatan. Kita sesungguhnya dalam hidup ini, kita hidup di dalam lingkungan yang toksik. Ya. Toksik bukan sesuatu yang bisa dicium. Mungkin Anda jalan-jalan atau mencium, bau. Ada aroma bau. Sehingga Anda hindari. Sehingga tujuannya Anda tidak mau mencium bau racun itu. Atau karena makan, ini sesuatu yang beracun. Anda hindari. Atau minuman, Anda ini nggak sehat punya minuman. Anda hindari. Itu sesuatu yang kelihatan dan Anda bisa rasakan. Tapi ada satu lingkungan, satu kondisi yang Anda tidak sadari. Yaitu apa? IMF. Oke, seperti di gambar ini, bagaimana sesungguhnya lingkungan kita itu sudah dipenuhi dengan namanya elektromagnetik. Ya, gelombang-gelombang elektromagnetik yang datang dari peralatan elektronik, terutama apa? Wi-Fi. Oke, Wi-Fi ada di mana-mana. Hampir semua tempat tinggal ada Wi-Fi. Oke. Kedua, listrik, ya, sutet, ya, seperti sutet. Itu ada di mana-mana. Dan bahwa anak-anak itu menyerap, otaknya menyerap itu 2/3 efek daripada otak dia. Anak kecil setengahnya. Tapi orang dewasa sepertiga. Tapi frekuensinya berbeda. Anak kecil, walau udah banyak, tapi sekarang anak kecil yang sekarang banyak menggunakan elektronik dari kecil. Orang dewasa, penyerapannya mungkin lebih dikit.
tapi frekuensi penggunaannya sangat tinggi. Dan yang paling mendasar adalah kita tidur pun, ya, mau dewasa anak kecil, kita tidur di dalam lingkungan yang penuh dengan toksin itu. Kenapa? Karena handphone, apakah Anda matikan? Yang paling gampang lah, WiFi, apakah Anda matikan? Tetangga Anda matikan nggak? Listrik, sutet, tegangan listrik, generator, pembangkit listrik yang ada di dekat rumah Anda, dimatikan nggak? Tentu saja tidak. Jadi otomatis apa? Semua ada di dalam lingkungan kita. Ya. Jadi Dr. Magda pernah melakukan satu tes melalui darah beliau sendiri. Waktu di kondisi normal, dia melakukan tes bahwa tesnya darahnya adalah normal. Yaitu apa? Setiap darah itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada gumpalan-gumpalan besar. Ada gumpalan kecil, tapi umumnya berjalan normal dan lancar. Tapi waktu setelah dia menggunakan komputer setelah 1 jam 10 menit, 70 menit, maka gumpalan-gumpalan itu mulai terjadi. Oke? Begitu juga setelah dia lakukan penetrasi dan coba tes kedua, yaitu 10 menit menggunakan handphone, kumpalan-kumpalan itu jauh lebih kumpal lagi. Oke? Coba Anda bayangkan, oke? Anda berlari ya dengan sendiri, sama Anda lari dengan 10 orang gandengan, mana yang bisa lari dengan cepat? Ya, tentunya Anda lari sendiri pasti lebih cepat. Tapi kalau ini gumpalan-gumpalan gandengan itu terjadi, maka akan gerakannya lambat. Kalau gerakannya lambat, bayangkan oksigen, makanan, dan bagaimana itu bisa diantar dengan baik. Bagaimana racun bisa dibuang dengan cepat kalau semua bergerak dengan lambat. Ya, jadi pahami bagaimana dampak itu terhadap tubuh kita. Oke, jadi itulah kenapa alpha speed ini diciptakan. Ya. Alpha speed ini diciptakan untuk dari Jerman. Oke, intinya dia memantulkan energi dari bumi ini dengan kumpalan energi. Oke, kumpalan energi ini akan kalau dipasang 4, dia akan membentuk energi, medan energi 100x100. Apa bedanya? Kumpalan ini, energi ini, gelombang ini, itu mengharmoniskan semua gelombang lain yang masuk di dalam medan energi itu. Sehingga apa? Gelombang yang tadinya berantakan atau merusak atau tidak sesuai dengan gelombang tubuh kita, ya, itu bisa diharmoniskan sehingga dia tidak merusak tubuh kita. Ya, dengan demikian gelombang-gelombang handphone, telepon segala macam itu tetap ada apa adanya, tapi tubuh kita terlindungi dan tidak dirusaki. Ya, itulah kenapa pentingnya kita memiliki alpha speed ini di dalam rumah kita dan diri kita di saat dimanapun kita berada. Ya, sama seperti saya pakai saat ini. Oke, bagaimana alpha speed ini ya selalu melindungi kita walaupun kita keluar dari rumah kita, yaitu medan energi kita. Tapi kita selalu membawa medan energi kita kemana-mana. Ya, waktu kita tidak kerja di rumah. Kalau sekarang kita tidak kemana-mana, kita di rumah, ya, stay at home, oke, work from home, oke. Jadi mana? Nah, apakah benar? Oke. Nah, video ini adalah salah satu tes, oke, yang kita pernah lakukan beberapa waktu lalu, ya, live blood test, di mana orang ini kita ngambil tes darahnya, oke, sebelum dia menggunakan produk kita, dan habis itu setelah dia menggunakan produk kita. Mari kita lihat. Nah, ini ada kumpalan-kumpalan darah yang bergerak dengan lambat. Oke, satu lihat kumpalannya, kedua ada kotoran. Bagaimana kotoran ini bisa dibuang kalau pergerakan darahnya lambat sekali? Nah, orang itu menggunakan produk kita selama 5-10 menit. Habis itu dilakukan tes. Nah, lihat. Begitu lancarnya, begitu pergerakannya dengan cepat, oke, maka darah dan segala laut racun itu bisa terbuang dan oksigen makanan bisa berkembang pesat di antarinya. Ya, makanya kenapa penting sekali memiliki peredaran darah yang baik. Ingat tadi hipoksia, ya kan? Sel sehat, darah harus lancar. Oke, jadi pergunakanlah alpha speed ini ya untuk memperlancar peredaran darah kita. Dengan peredaran darah yang lancar, maka oksigen dalam darah juga akan baik. Dengan demikian,
tidak akan terjadi hipoksia, dan amin kita semua sehat walaupun dalam kondisi pandemik ini. Ya, kenapa? Karena kita telah melindungi diri kita. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Jadi, yang tadi saya bilang bahwa kumpalan energi ini, ya, selain melindungi kita, kumpalan itu juga mengganti merubah apa yang kita sebut dengan water, air menjadi living water. Oke. Nah, untuk ini kita akan kembali kepada apa yang diceritakan oleh Dr. Masaru Emoto di dalam bukunya, dari hasil penelitian dia, bahwa air ini ya ada yang disebut dengan dead water, oke? Ada yang disebut dengan living water, oke? Di mana air yang Suara Ciwi nggak ada. Suara Ciwi hilang. Suara Ciwi hilang. Oke, maaf ya, tadi ternyata ada tantangan. Oke, ini tiba-tiba off, jadi sehingga saya punya listrik di sini, internet juga bye-bye sebentar. Oke, sebentar saya balikin dulu. Oke, selalu nggak apa-apa, semua baik apa akhirnya, ya, oke? Jadi, oke, balik lagi tentang water exposure, oke? Bahwa kembali lagi bahwa pada dasarnya kita ini adalah air, hasil penelitian dia bahwa air kita, ya, oke? Air kita ini ada namanya living water, oke? Dan hasil penelitian dia bahwa air-air yang terekspos oleh IMF, ya, seperti microwave, televisi, komputer, cellphone, itu hancur, ya kan? Hancur dan lebih parah daripada yang disebut dengan dead water. Oke, jadi kalau kita minum air begini, udah pasti kita tidak ada air yang kita minum itu tidak ada artinya ke dalam tubuh kita. Ya, walaupun itu kita merasa tidak haus, tapi itu tidak ada artinya kepada tubuh kita, malahan energi negatif ya yang terbawa ke dalam tubuh kita. Oke. Jadi dari hasil penelitian di Institut Masaru Emoto bahwa air yang dilewatkan melalui avaspin ini, oke, tap waternya yang tadinya hancur, dead water, tapi begitu dilewati avaspin itu menghasilkan yang disebut dengan living water, oke, dan itulah yang jadi konsumsi kita. Itulah kenapa penting sekali kita minum apa yang disebut dengan living water di dalam melalui avaspin, oke. Contoh seperti ini, ya, saya harap bisa dilihat ya, oke. Di dalam botol minum saya ada namanya, ada yang saya taruh air avaspin mini saya, oke. Nah di dalam avaspin mini ini, kelihatan ya, oke. Fungsinya apa? Fungsinya adalah yang tadi, kemana-mana dimanapun saya minum air, walaupun saya beli air air mineral di luar sana, tapi saya masukin di dalam sini, dan saya memiliki apa yang disebut dengan living water, dan saya minta izin minum, ya. Dan begitu saya memperoleh namanya air avaspin, saya mendapatkan apa yang namanya living water, dan itu yang membantu tingkat oksigen dalam tubuh saya, amin, selalu tinggi,
selalu sehat untuk badan tubuh saya, untuk pertahanan tubuh saya, untuk imun sistem saya. Ya, nah, oke, dan mari ini yang disebut dengan hasil sampel itu. Ya, hasil sampel itu bagaimana terus membantu kita untuk mengerti, mengerti apa yang disebut dengan air avasmin, air apa itu namanya sampel, kita lihat bagaimana air di sampel, ya, itu melihat avasmin itu menjadi indah sekali, menjadi cantik sekali, indah sekali, oksigen. Kembali lagi, itulah kenapa penting sekali minum air avasmin. Promosi terus karena itu kenyataan dan fakta. Nah, ini tadi living water, taruhlah seperti rumah saya. Saya punya yang ini, saya punya satu jerigen ini. Semua air minum sebelum diminum akan melalui jerigen ini, ya, di rumah saya. Dan di dalamnya ada avasmin. Nah, air avasmin ini saya tuangkan ke dalam botol ini. Jadi air avasmin yang udah tuang air avasmin masuk ke sini, ada avasmin lagi. Jadi kemana-mana selalu minum air avasmin. Memang kita bisa taruh avasmin seperti saya atau taruh di atasnya. Ya, itu bebas. Intinya adalah kita harusnya minum living water. Minum living water ini akan mempertahankan daya tahan tubuh kita. Ya, kantung, taruh di bawa kemana-mana pakai bel, ya, intinya adalah kemana-mana bawalah avasmin itu, ya, untuk minum, tadi, ya, cuci buah, cuci sayur, cuci beras, dan taruh di dalam kulkas kita. Kenapa? Karena makanan di dalam kulkas kita juga memerlukan energi untuk memperbaiki, untuk dipertahankan kualitasnya, ya. Dan juga untuk kesehatan, kecantikan. Kenapa? Kembali lagi, sel-sel, ini juga sel. Sel makan, sel juga perlu minum. Sel perlu makan dengan Avameta, sel perlu minum melalui avasmin, dan sel juga perlu Vitomax. Ingat, Vitomax. Dan juga rendam. Rendam dengan air, baik itu untuk kesehatan, ya, mata, atau menggunakan humidifier, gunakan air avasmin, dan taruh avasmin di dalamnya, di luarnya, ya, nggak bisa masuk ke dalam, lupa. Dan juga terapi, ya, seperti ini, saya gunakan, ya, tujuannya apa? Untuk kita selalu memperoleh energi itu juga, kembali untuk energi selalu perlu, air, mandi, Nah, ini ada satu foto, anak ini kalau salah Kamboja mengalami namanya snake skin, kulit ular sisik, Tapi setelah dia berendam setelah kurang lebih seminggu, dia perubahan terjadi, minimal di kepalanya itu, walaupun badan kita nggak kelihatan, tapi kulit kepala ini bersih, ya, sisi-sisinya udah kering, Jadi intinya adalah kemanapun kita bawa apa, karena air cairan, bensin juga cairan, perlu avasmin sehingga kualitas bensin itu menjadi lebih baik, tenaga mobil kita lebih kencang, ya. Begitu juga pohon, tumbuhan itu juga makhluk hidup, dia butuh air, living water, Begitu juga ikan, udang, tambak, ya, itu bisa perlu untuk memperbaiki kualitas air sehingga binatang di dalamnya juga memperoleh energi dan hidup lebih baik, berkembang lebih baik, ya. Intinya adalah bagaimana kita memperbaiki semuanya itu, Nah, habis ini saya akan share satu video, seorang Dr. Jumiati, beliau adalah tim medis penanganan COVID, Dalam sehari-hari, terutama dalam kondisi ini, karena interaksi dengan pasien, para ODP, akhirnya beliau mengalami apa yang disebut dengan gejala-gejala COVID. Mari kita dengarkan sharingan beliau, ya.
dengan Dr. Jumiati. Saya seorang dokter yang bertugas di sebuah rumah sakit di Jakarta. Pandemi daripada corona, saya selalu bersentuhan dengan pasien-pasien yang dicurigai corona maupun memang positif dengan corona. Beberapa minggu yang lalu, saya mengalami demam dengan gejala-gejala seperti penderita corona yang lainnya, di mana saya mengalami demam, ada batuk kering, kemudian sakit kepala, badan sakit semuanya, tenggorokan rasa terbakar, disertai dengan diare dan nafsu makan menurun. Setelah 3 hari saya mengalami demam, saya cek ke rumah sakit dan dilakukan foto X-ray. Dari hasil foto X-ray didapatkan adanya infeksi paru atau pneumonia. Setelah itu saya memutuskan untuk mengisolasi diri saya selama 3 hari. Kemudian saya melakukan X-ray ulang dan hasilnya bersih. Di dalam masa isolasi, saya mengkonsumsi dari Alfameta dan air daripada Alfaspin. Setiap kali saya merasa tenggorokan saya gatal dan batuk, dan tenggorokan saya terasa terbakar, kemudian sakit perut atau diare, nafsu makan saya menurun, saya selalu mengkonsumsi daripada Alfameta dan air daripada Alfaspin. Setelah hari pertama mengkonsumsi daripada Alfameta dan air Alfaspin, demam saya mulai turun. Pada hari kedua, batuk sudah mulai reda, sakit perut sudah mulai membaik. Hari ketiga, saya melakukan foto X-ray dan didapatkan hasilnya sudah bersih daripada pneumonia. Karena saya merasa bahwa pengalaman saya memakai Alfameta dan air Alfaspin baik, makanya saya terapkan ke pasien-pasien saya yang terdiagnosis sebagai penderita COVID itu sendiri maupun kepada teman-teman perawat-perawat lain di tempat saya. Dan hasilnya setelah dikombinasi dengan pengobatan daripada dokter dan Alfameta dan air daripada Alfaspin, penyembuhannya sangat menunjukkan progresivitas yang baik. Cepat recovery-nya sehingga dia bisa dirawat di ruangan isolasi. Setelah beberapa hari sudah dinyatakan baik sehingga dia diperbolehkan pulang. Dari semua ini saya simpulkan bahwa Alfameta sangat baik di dalam menumbuhkan daripada imunitas badan kita. Lebih-lebih corona itu hanya bisa dilawan dengan sistem imun yang baik dari badan kita. Selain mengkonsumsi daripada Alfameta dan air Alfaspin, hidup kita harus tetap hidup yang sehat, istirahat yang cukup, makan yang sehat. Demikian kesaksian saya, mudah-mudahan berguna bagi Bapak, Ibu maupun saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih.